Ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, ada nggak yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah? Ada nggak kira-kira yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada berarti musyrik kita nih. Kita meyakini ada yang bisa menyelesaikan masalah kita selain Allah, berarti kita musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Yang bisa menyelesaikan masalah apapun hanyalah Allah. Itulah makna dari makna la ilaha illallah. Itu salah satu artinya. Yang bisa menyelesaikan masalah siapapun masalahnya, apapun masalahnya, hanyalah Allah. Gak ada selain Allah. Yang bisa mendatangkan masalah selain Allah ada nggak? Nggak ada. Yang bisa mendatangkan masalah, yang bisa memberi masalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sumbernya itu dari mana? Dari Allah. Penyelesaiannya dengan siapa? Dengan Allah. Selesainya dengan Allah, sumbernya dari Allah. Kalau udah tahu ini nanti gampang. Ini saya mau cerita dulu. Hari Kamis malam Jumat itu saya buat kajian online khusus eksklusif berbayar untuk donasi majelis. Judulnya Dari Bumi ke Langit episode 1. Nah, seperempat jam sebelum kita mulai, komputer dinyalakan, komputernya is dead. Komputernya mati. Ya, komputernya mati. Nyala-nyalakan nggak mau nyala. Akhirnya saya ambil komputer yang lain. Karena kita ada 2 komputer yang speknya tinggi, saya bawa ke ruangan studio. Nyala ini, jalan kajian. Besok paginya komputer saya kembalikan ke ruang streaming. Yang di studio saya bawa ke ruang streaming untuk saya servis. Saya mulai berpikir, ini kelihatannya power supply-nya yang rusak. Sementara yang saya bawa yang nyala, itu komputer yang speknya lebih tinggi. Harganya lebih mahal. 2 PC ini kalau digabung jadi satu, jadi mobil. Ya, jadi mobil di atas 100 juta. Karena untuk dakwah kita butuh spek yang tinggi. Jangan kalah sama yang maksiat. Ya, kalau maksiat aja komputernya bagus, masa taat komputernya sedang-sedang saja gitu. Yang tinggi. Ini nyemangati beliau-beliau di samping saya. Yang lagi ngurus TV-nya MRBC. Nah, saya lepas itu power supply-nya, saya pasang di komputer yang rusak. Ternyata nggak mau nyala. Maka saya dan teman saya kaget, kok nggak mau nyala? Ini jangan-jangan yang rusak bukan power supply-nya, jangan-jangan motherboard-nya. Saya kan sedikit pengalaman, dulu pernah juga montir komputer. Ya, pengalaman itu ya. Karena dulu sering benerin komputer ke tukang reparasi, lama-lama saya jadi bisa, tapi bisanya kan terbatas. Kemudian saya coba nih power supply-nya, saya kembalikan ke komputer yang beres, nggak mau nyala juga, nggak mau nyala juga. Otak-atik saya dengan teman saya kira-kira 1 jam 2 jam ya, nggak beres-beres. Padahal Jumat malam waktunya kajian, ya waktunya kajian live streaming di majelis Ar-Raudhah. Kata murid dan teman saya, Mas Seto, Habib nanti pakai laptop saja, ya pakai laptop saja. Laptopnya mampu, sanggup. Iya, laptopnya mampu. Tapi ini PC harus beres malam ini juga. Karena saya nggak suka nunda-nunda pekerjaan. Ini harus beres. Ini unik nih masalahnya. Maka Mas Seto telepon temennya. Ya, temennya namanya Mas Agus, mungkin kalau melihat tayangan ini ya. Telepon temennya. Temennya datang. Nah, saya temuin, kemudian saya tinggal. Persiapan majelis. Ya, ngurus persiapan majelis. Saya tinggal ngajar. Selesai mengajar, beres, selesai. Dua-duanya nyala. Dua-duanya nyala. Di situ saya ketawa. Makasih ya. Mas Agus, makasih, jazakumullah khairan. Saya dapat ilmu. Ya, saya nanya berapa itu biayanya hampir 7 juta lah. Saya dapat ilmu nih. Ilmunya lebih mahal dari harga yang harus dibayar karena ganti hardware tadi. Ilmunya lebih mahal. Ilmunya apa, Bib? Nanya, penasaran nih. Ya, Mas Agus nih penasaran. Ilmunya apa? Ilmunya begini. Saya ini merasa mampu benerin PC karena punya sedikit pengetahuan. Makanya nggak langsung saya bawa ke bengkel PC, ya, nggak langsung panggil ahli. Otak-atik. Hasilnya saya pusing, Mas Seto pusing ya, dan kemungkinan lebih rusak lagi. Kalau saya teruskan, mungkin otak-atiknya akan merusak yang lain. Setelah saya putuskan ini serahkan ahlinya, kamu lanjutkan kehidupanmu,
Kamu biasanya ngajar ya ngajar, biasanya belajar ya belajar, kamu terima tamu ya terima tamu. Dah, tugasmu itu jalankan. Urusan PC, komputer, urusan ahlinya. Ternyata selesai, nggak perlu pusing, nggak capek saya, beres urusan saya. Katanya Mas Agus, lah ilmunya di mana? Ya ilmunya di sini. Lah hidupmu ini kan montir, yang maha montir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Servis yang maha servis hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini gaya bisa beresin hidup kita, gaya bisa menyelesaikan masalah kita, gaya kita bisa berhasil ngurusin hidup kita. Kita enggak bersandar sama Allah, enggak serahkan sama Allah, enggak minta Allah yang bereskan. Akhirnya hidup kita pusing ngadepi masalah, pusing ngadepi masalah, pusing ngadepi masalah, sehingga hidupnya cuma judulnya masalah, 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 masalah. Beda dengan orang-orang soleh. Para wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu udah tahu kuncinya dan udah sering saya sampaikan. Cuman saya kemarin Jumat teringat kembali gara-gara PC-nya rusak. Ada yang pernah motornya rusak? Ada. Ya, coba otak-atik juga pernah ya. Ya, kadang sih berhasil, tapi sering gagal. Tinggal di bengkel, lanjutkan ke kantor, lanjutkan kerja, naik apa namanya ojek online apapun gitu ya, berangkat ke kantor. Jam istirahat diambil sudah beres. Ada yang mungkin mobilnya itu mogok di tol, otak-atik nggak jalan, ya nggak jalan. Akhirnya telepon itu layanan tol, dibawa, diderek, bawa ke bengkelnya, tinggal 1 hari 2 hari, lanjutkan kehidupan. Pak, udah beres, tinggal ngambil, selesai. Pasti ada yang komentar, Habib kan itu bayar. Ayo pemirsa jangan gitu, ngerti loh saya. Itu kan bayar. Nah ya itu bayar. Kamu sama Allah juga bayar. Allah telah membeli jiwamu, Allah membeli dirimu. Untuk apa diganti surga? Bayar dengan sholat, bayar dengan zikir, bayar dengan birrul walidain, bayar dengan sedekah, bayar dengan silaturahim, bayar dengan sholawat. Kalau nggak bisa, qaulun ma'rufun sedekah, ucapan yang baik itu sedekah. Saya mau nanya, emang baca sholawat bayar? Tolong dijawab. Baca sholawat bayar nggak? Enggak. Istighfar? Enggak. Baca Al-Quran? Enggak. Ngomong yang baik? Enggak. Gratis atau bayar? Gratis. Ini cara bayar ke Allah, ini gratis. Sholat gratis, sedekah, senyum sedekah. Kalau nggak punya duit, ya, atau agak bakhil dikit, berat ngeluarin duitnya, agak bakhil dikit, alal aqal minimal senyum itu sedekah, sedekah, senyum ini nggak bayar, semuanya gratis. Ini cara membayar ke Allah Ta'ala. Kalau ini kita lakukan, maka Allah bereskan urusan kita. Contoh, tapi jangan coba-coba loh ya. Kadang ini coba-coba, saya mau nyoba Allah, kurang ajar bener. Saya mau nyoba Allah. Kalau nyoba warung makan boleh. Ada warung makan baru buka, kita coba, enak nggak boleh ya. Ada bengkel kita mau servis, ya kita coba di antara 10 mana yang kira-kira agak murah tapi agak baik, coba dulu. Kalau nggak berhasil baru pindah ke tempat yang lain, boleh. Tapi kalau Allah jangan coba-coba, harus iman, harus percaya, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Contoh sederhana, Allah kan udah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini kalimat langsung dari yang punya jagat raya, yang punya Anda, yang punya saya, yang punya kita, yang punya masalah. Masalah kita itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha, Allah bilang, siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Udah sampai sini dulu aja, jangan dilanjut setelahnya dulu. Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan memberikan makhraja. Makhraja itu tempat keluar, jalan keluar, solusi. Allah akan berikan solusi. Sekarang saya mau nanya, misal rumah kebanjiran, masalah nggak? Masalah ya? Banjirnya nggak surut, masalah nggak? Masalah. Tapi bisa sewa hotel yang 1 malam 5 juta, masalah nggak? Nggak masalah toh ya? Jadinya itu banjirnya bawa nikmat atau nggak bawa nikmat? Ini kalau nggak kebanjiran, saya nggak pernah tidur di hotel yang harga 5 juta ini. Yang harganya 5 juta. Dia bermalam di hotel harga 5 juta sambil dia buat update status lah entah di mana ya. Alhamdulillah nih berkat banjir nyobain hotel harga 5 juta. Selanjutnya nanya, duitnya dari mana? Allah yang kasih. Tiba-tiba rezeki. Ada orang yang sudah hutang sekian puluh tahun nggak bayar-bayar, tiba-tiba bayar hutang, uang hilang dan datang. Selesai itu
masalah. Artinya kalau ada solusi, masalahnya selesai. Ada solusi, masalahnya selesai. Sekarang masalahnya itu yang bisa solusikan siapa? Allah. Yang bisa solusikan Allah. Allah yang bilang, untuk siapa solusinya Allah berikan? Allah akan berikan solusinya untuk orang-orang yang bertakwa sama Allah, yang takut sama Allah, yang berharap kepada Allah, yang minta tolong sama Allah, bukan kepada yang lain. Sekarang cek dulu, cek. Kita ini kalau ada masalah, datangin Allahnya kapan? Kalau udah nggak ada jalan keluar, udah mentok baru ngetok. Kalau udah mentok baru ngetok dia. Ya Allah, masalah. Orang-orang soleh ada masalah, nggak ada masalah, yang didatangi Allah. Jadi nggak nunggu ada masalah, nggak nunggu ada masalah. Tiap detik datang kepada Allah. Fafirru ilallah, lari mendatangi Allah. Makanya masalah itu kalau datang ke tempatnya orang soleh, ya agak sebel. Kok cepat sekali sih kami diusir? Cuk, selesai. Tik, selesai. Masalahnya langsung selesai. Buat orang soleh tersebut nggak jadi masalah. Selalu Allah beri solusi. Apapun masalahnya, selalu ada solusi yang menguntungkan dan menyenangkan untuknya. Kok bisa seperti itu? Karena dia sudah mengambil bagiannya dari janji Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertanyaan saya, ini bukan konsep, ini rumus pasti, bukan konsep yang dibuat manusia. Ini rumus pasti yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, Anda percaya enggak? Kalau enggak percaya kan ngeri kalau enggak percaya. Kita sebagai muslim ya percaya 100%, 100% saya percaya. Kalau begitu, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang hadir di masjid ini termasuk saya, kalau kita punya masalah, jangan lihat masalahnya, langsung lihat hubungan kita dengan Allah bagaimana. Berarti ada ketakwaan kita yang terkoyak, berarti ada ketakwaan kita yang gak beres, berarti ada hubungan kita dengan Allah yang rusak. Allah lagi negur kita, kamu lihat hubunganmu dengan aku bagaimana, perbaikin, aku bereskan. Gampang ya. Jadi gini, untuk bapak-bapak saya kasih resep ini, tapi jangan segera dipraktekkan ya, mudah-mudahan gak terjadi. Pernah gak dimarahin istri? Oh pernah, sering. Gak ada hujan, gak ada angin, istrinya marah-marah, pernah gak? Kata istri di bawah, hoax itu, babe, hoax itu. Enggak, kami gak pernah marah-marah sama suami. Takut tuh marah sama suami, ngeri loh. Ridhonya Allah itu juga bergantung ridhonya suami. Suami gak ridho, Allah gak ridho sama saya, beb. Itu bapak-bapak di atas hoax itu, beb. Ya itu isu, gak bener itu ya, gak bener. Oke, mungkin pernah ada istri marah gak sadar, pernah gak? Oh enggak, beb, saya sadar marah saya. Masya Allah yang nonton ngomong gitu ya, sadar marah. Kadang-kadang gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba suami ini dimarah-marah sama istri. Pertama kali di pikirannya, di benaknya, di hatinya, istri ini gimana sih? Udah suami capek, pulang kerja, masih dimaki-maki, dimarah-marah, bukannya disanjung-sanjung, bukannya disiapin minum, bukannya dipijitin, bukan dikasih wajah yang enak, dikasihnya marah-marah. Istri yang seperti ini, ya Allah, ini istri ya Allah, kok begini ya Allah. Ini berarti suami nggak sadar nih. Istrimu marah-marah, jangan kamu cek istrimu, cek dirimu. Kan pengen istri nggak marah nih, solusinya adalah takwa. Cek, sepanjang perjalanan kamu nonton cewek enggak? Kalau dari kantor sampai rumah matamu melotot lihat yang haram, walaupun istrimu nggak ngerti, tiba-tiba di rumah istrimu marah-marah, itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Wah kalau itu mah sering dia. Kalau itu mah sering. Sadar, Beb, kalau masalah lihat yang cantik, Masya Allah, bahkan sapa menyapa, itu hiburan ketika naik bus, naik kereta api, Beb, Masya Allah. Apalagi kalau lagi naik mobil itu taksi online atau ojek online, tiba-tiba yang nyupirin cewek, Beb, Masya Allah. Rezeki itu, Beb, rezeki, Masya Allah. Nah kalau sampai rumah istrinya marah-marah, nggak jelas gitu ya, ya wajar. Allah pengen negur, justru alhamdulillah, alhamdulillah, saya langsung ditegur sama Allah. Jadi begitu aku wajah istri marah-marah, itu di hati, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Jadi minta ampunnya ke Allah. Iya mam, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah. Itu nanti selesai sendiri itu. Selesai sendiri. Dibereskan sama Allah Ta'ala. Udahlah praktekkan, jangan praktek lihat ceweknya loh ya. Praktek introspeksinya ini loh, introspeksi dirinya itu dipraktekkan. Oke, dari kantor sampai rumah saya nggak lihat yang haram, Habib. Nggak lihat yang haram.
Dari kantor sampai rumah urusan saya beres semua. Coba kamu cek, tadi sholat asarmu bagaimana? Bener nggak sholat asarmu? Wudhunya bener nggak kamu waktu sholat asar? Kamu sholat asarnya sempurna atau tidak? Cek. Oh iya, tadi ini saya sholat asar itu saya tunda sampai mau maghrib, kemudian wudhunya ya cepet-cepetan. Wudhunya cepet-cepetan, sholatnya juga sambil koprol ya. Saking cepetnya aja, keburu mau datang waktu maghrib. Kemudian saya pulang ke rumah. Nah, yaitu kekuranganmu dalam sholat itu Allah ingatkan. Kamu main-main dengan ibadah kepada saya. Sholat yang paling utama kamu main-main. Makanya Allah ingatkan dengan istri yang marah-marah. Maaf ibu-ibu, ini contohnya baru istri marah-marah. Bentar lagi bapak ngamuk-ngamuk kok, sama kok. Adil, tenang. Contohnya harus dua-duanya ya. Nih, marah-marah. Cek, hari itu kita ngapain? Hari itu kita ngapain? Habib, saya sholatnya bagus, zikir saya bagus, mata saya tahan. Kenapa istri saya marah-marah melulu? Oh cek, kamu diminta tolong sama bapakmu, langsung kamu jalankan nggak? Nih, ayahmu minta tolong, ibumu minta tolong, jawabanmu apa? Oh ya itu, Bib. Masya Allah, saya agak sebel sama ayah saya. Naudzubillah min dzalik. Saya agak sebel sama ibu saya. Naudzubillah min dzalik. Walaupun munculnya itu di hati, nggak muncul di ucapan. Rasa sebel, jengkel sama orang tua ini, Allah melihat. Allah melihat, maka Allah akan berikan kita masalah. Hal yang buat kita jengkel pula, istri, anak, teman, sahabat, kerabat, kenalan, semua tiba-tiba buat kita jengkel. Kenapa? Punya salah sama orang tua, langsung perbaiki. Astagfirullah, ini saya punya salah sama orang tua saya. Begitu minta maaf sama orang tua, selesai itu masalah. Bayar minta maaf sama orang tua, masalah selesai. Siapa yang nyelesain? Yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah tahu begini berarti hidup itu mudah atau susah? Da'uka fika wa dawa'uka minka. Penyakitmu itu ada dalam dirimu dan obatmu ya juga dari dirimu. Maksudnya kalau kamu minta ampun sama Allah, kamu mau ibadah, kamu mau tobat, betul-betul istighfar, maka Allah akan memberikan kesembuhan atas masalah yang kita alami. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau kita mendengar yang seperti ini ya, sebetulnya apa yang terjadi ini, kadang-kadang kan itu baik itu ustadz, baik itu kiai, baik itu habib, baik itu hafizah gitu ya, kadang-kadang kan juga kena masalah. Tapi seringkali kita ini kan nggak sadar, saya ini kurang apa. Masya Allah itu. Ini kalau sampai Habib Novel kemudian ngomong saya ini kurang apa, maka saya mewakili Habib Novel menjawab kurang wakeh, kurang banyak. Kamu kurang baca Al-Quran, kamu kurang istighfar, kamu kurang sholawat, kamu kurang sodakoh, kamu kurang bekti sama orang tua, kamu kurang sayang sama anak, kamu kurang perhatian sama keluarga, kamu kurang silaturahim, kamu kurang meninggalkan yang haram, kamu kurang menjalankan kewajiban dengan baik, kamu kurangmu kebanyakan. Makanya jangan gaya saya kurang apa. Ini kadang kalimat istri kepada suami. Para istri, ada nggak yang pernah ngomong gitu? Aku kurang apa mas? Aku kurang apa mas? Sepanjang hidupku baktikan untukmu, kamu kurang apa? Anaknya jawab, kurang nutup aurat bu. Kurang nutup aurat. Anaknya jawab, ibu kurang nutup aurat. Satu, mau sebutin lagi bu. Ibu hatamnya 5 tahun sekali bu. Kalah sama anaknya ini bu. Ibu kalau bicara kurang banyak, banyak. Sama juga dengan suami. Ya, sama suami. Kadang-kadang gitu, saya sebagai suami kurangnya apa? Saya udah tunaikan semua kewajiban saya sama istri, tapi kenapa seperti ini? Mewakili istri saya jawab, banyak. Mau saya sebutkan, aib semua loh, aib loh. Banyak. Kurang nyiapin ini. Ini kalau dibongkar syariat, Masya Allah ini. Kalau dibongkar banyak saya dikeroyok suami-suami ini. Ya, di antara kewajiban seorang suami adalah menyiapkan pembantu rumah tangga untuk istri. Waduh. Bid, itu jangan dilanjutkan Bid, repot. Kecuali kalau istri merelakannya, udah mas gak usah pakai pembantu rumah tangga, gak usah pakai ART, gak usah pakai yang membantu. Ya, saya sendiri mampu. Kalau suami itu nggak mampu, maka suami minta kerelaan istri, dan suaminya hendaknya membantu istrinya. Makanya dulu nggak ada judulnya istri keluar ke pasar, itu nggak ada. Yang keluar ke pasar adalah para suami. Istri duduk manis di rumah, cuman kasih daftar, nih belanjaan. Masya Allah, keren ya, keren itu.
Tapi ada istri juga yang ngomong, wah yang enaknya itu bukan masalah beli belanjaannya, tapi apa? Belanjanya, Beb. Ke pasarnya itu yang enak. Banyak kekurangan kita sebagai suami kepada istri. Kita kalau disuguhin makan ngucap terima kasih aja nggak keluar, Masya Allah. Terima kasih, enaknya, nikmatnya, terima kasih, nggak keluar. Nggak keluar. Begitu di rumah makan, itu yang di rumah makan yang bagian tugas ngasih piring. Terima kasih Mas. Mas minta air panasnya ya. Keluar air panas, terima kasih Mas. Mas minta teh panas, tambah lagi ya. Datang teh panas, terima kasih Mas, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Istri dari pagi sampai malam setrika, siapkan pakaian, siapkan makan, siapkan macam-macam. Kita nggak ngucap terima kasih. Jazakillah khairan, nggak ngucap. Ini kok lihatnya tegang semua, kenapa ya? Pelaku ya. Sadar diri kelihatannya ya. Perlu diungkap nih kekurangan suami. Kalau diungkap nih termasuk ustadznya kena juga ini. Banyak kurangnya soalnya kita ini banyak kurangnya. Jadi kalau kita ini kena masalah, wajar atau gak wajar? Wajar. Solusinya di mana? Wa may yattaqillaha. Solusinya di Allah. Caranya membayar Allah. Innallaha ashtara. Allah telah membeli. Allah telah membeli. Orang-orang yang beriman ini jiwanya dibeli. Makanya cara membayarnya bagaimana? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya dalam hati. Nomor satu, perbaiki hatinya. Hatinya tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya percaya sama Allah. Hatinya yakin sama Allah. Sedikit pun gak ada keraguan. Jadi kalau Allah udah bilang takwa itu solusimu, jangan mikir solusi yang lain sebelum memperbaiki takwa. Tapi kita enggak. Takwa itu kalau udah mentok, cek saldo sekian, dah cari hutangan nih nggak cukup nih, sekian, itu yang bisa dihutangin. Mentok baru takwa. Mentok datang ke ulama, Ustadz ini mau beli rumah masih kurang 500 juta nih. Mentok saya, gimana caranya? Nanya sama ulama. Ya ulamanya akan jawab, waduh kalau urusan duit Anda lebih paham. Ya, urusan duit Anda lebih paham. Tapi kalau tanya caranya, ya nggak ada cara selain takwallah. Usaha itu udah nggak usah dibicarakan. Namanya orang hidup ya bekerja, orang hidup ya berusaha. Islam nggak pernah mengajarkan orang jadi pengangguran. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh duduk zikir terus. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh sholat terus. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh baca Al-Quran terus. Enggak. Tapi ada waktunya sholat, ada waktunya baca Al-Quran, ada waktunya zikir, dan waktunya besar, waktunya banyak. Cari penghidupan tuh waktunya nggak usah banyak-banyak, tapi berkah. Rugi waktu 12 jam untuk cari duit itu rugi. Lah menikmatinya duit berapa jam? Biasanya pensiunan itu umur berapa tahun? Saya soalnya bukan bekerja pakai pensiunan, nggak punya pensiunan. 55 tahun, 58 tahun. Pensiunan kalau di pegawai negeri itu berapa tahun? Berapa? Usia pensiun? Rata-rata berapa? 58. 68 atau 58? 58. Ya, nanti kalau salah ini pemirsa yang ngomong, saudara-saudara. Saya nggak paham. Anggap 58 tahun pensiun, betul? Ada dana pensiun kan? Berarti artinya baru menikmati, betul-betul menikmati hidup tanpa bekerja usia 58 tahun. Nggak ngantor jam 8 pagi, nggak pulang jam 4 sore, itu usia 58 tahun. Rata-rata orang meninggal umur berapa? Loh, saya cuma nanya. Kok pada ketawa kenapa? Umur berapa? 60 tahun. Berarti menurut usia pensiun tadi ya, itu berarti menikmati hasil kerja itu berapa tahun? 2 tahun. Sisanya milik siapa? Ahli waris, betul ya? 2 tahun. Coba kalau hitung-hitungan matematika, kalau kita ngitungnya seperti ini, kita membuat hidup kita seperti ini, rugi atau enggak rugi kita? Rugi. Ya kalau udah kerja pulang jam 4, sampai rumah jam berapa? Kehidupan kita berapa jam? Berapa jam? Makanya sistem hidupnya orang zaman dahulu tuh indahnya luar biasa. Ya, indahnya luar biasa. Kerja itu nggak lama-lama, tapi kumpul dengan keluarga itu yang lama-lama. Saya bercita-cita nanti kalau saya jadi presiden tahun 70.000 Masehi. Karena butuh pelan-pelan untuk merubah menjadi suatu yang kebiasaan itu kan dirubah kan ya nggak gampang tuh ya, pelan-pelan. Nanti jam ngantor, ya jam ngantor itu bukan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Saya buat nanti jam kantor itu jam 9 sampai jam 12 siang. Setelah itu pulang semua. Selebihnya work from home. Oh iya.
Betul kan ya? Sebenarnya work from home, ngantor cuma 3 jam sudah cukup. Ya sudah cukup. Jasad perlu dipertemukan. Selebihnya nyantai aja, kerja dari rumah, kerja sambil ngobrol sama anak, kerja dengan pasangan hidup. Sehingga waktunya nggak terbuang untuk bersama orang lain terus. Di kantor kan sama orang lain. Kalau work from home kan bisa bersama keluarga. Ini salah satu hikmah adanya COVID-19. Ya, salah satu hikmah. Nah, ikhwani rahimakumullah, sekarang saya mau nanya nih. Ini sudah waktunya Isya ya, alhamdulillah. Saya paling senang masuk Isya pas materi ini habis. Anda kok tampak nggak senang, kenapa? Boleh dilanjut? Dikit. Nanti insya Allah bulan depan ketemu lagi. Saya sekarang mahal dikit kok. Tatap mukanya. Nanti kan yang di online kan banyak ya. Insya Allah bisa terus ngasih kajian online. Panjang umur sehat walafiat, amin. Ya pokoknya janjian ya. Anda yang meninggal duluan saya nyusul. Nggak mau janjian tuh ya. Urusan meninggal Beb jangan gitu Beb. Insya Allah panjang umur semua gitu ya. Loh kalau gini loh, saya kan pengen sebagai ya dianggap guru kan ya. Murid yang baik itu kalau gurunya mau datang kan dia nyiapin tempat dulu kan ya. Iya, masa gurunya suruh berangkat duluan kan nggak bagus. Yang bagus kan muridnya berangkat duluan, nyiapin tempat, beresin tim penyambutan, betul kan ya? Kenalan dulu dengan malaikatnya, guru saya mau datang gitu kan ya. Nggak perlu ditanya, saya wakil menjawab kan begitu ya. Nanti gurunya datang udah beres semua. Nah itu cita-cita saya begitu. Oh ya, karena dikatakan Nabi SAW, orang yang baik, Islamnya baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amalu, umurnya panjang, amalnya baik. Makanya cita-cita saya minta sama Allah minimal umur saya itu sepanjang kakek saya. Kakek saya 93 tahun. Pengennya begitu, sehat walafiat, fitaatillah, bahagia. Nah, Anda berangkat duluan. Ya, saya 93, Anda 92,9 gitu loh ya. Artinya podo-podo panjang umur semua. Ya, semua panjang umur, sehat, fitaatillah, insyaallah bahagia. Tapi saya mau tutup dengan pertanyaan dulu. Jadi tadi yang ngasih solusi, siapa yang bisa ngasih solusi? Allah. Betul. Sumber masalahnya di mana? Kita. Ya, sumber masalahnya di kita. Cuman seringkali kita kan nggak lihat sumber masalah tuh. Kita seringkali lihat sumber masalah itu yang buat masalah, benar kan? Istri marah-marah, suami marah-marah, anak rewel, iya, ban pecah kita salahkan paku. Betul ya? Ini orang buang paku sembarangan, kita salahkan paku, ban pecah kita salahkan paku. Ada orang naik motor nabrak kita salahkan orangnya. Kita salahkan orangnya, ini zahir. Ya memang wajarnya orang begitu, tapi itu wajar yang salah. Nomor satu seharusnya kita nanya sama diri kita sendiri, kenapa ban saya kena paku? Hari ini ngapain saya? Kemarin saya ngapain? Nanti yang menyelesaikan masalah itu kesadaran kita akan perbuatan kita yang nggak beres, minta ampun sama Allah, perbaikin, selesai. Jadi banyak nih istri-istri yang nanya sama saya lewat WA nih ya. Habib suami saya begini, Habib suami saya begini, saya udah. Ya Allah, ya Karim. Wahai para ibu, janganlah engkau mengatakan saya sudah. Coba cek sudah yang paling awal dulu. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirimu terhadap dirimu dan suamimu sudah jalankan belum? Kewajiban yang Allah wajibkan pada dirimu nomor 1 adalah sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, cek hutang puasa Ramadan Anda yang belum lunas itu berapa? Yang numpuk sampai tahun berikutnya berapa? Yang udah numpuk 5 tahun nggak Anda bayar itu berapa? Bereskan itu. Ya bereskan itu. Mulai kewajiban yang paling wajib. Kemudian haji ila baitillah. Anda punya uang, Anda mampu, maka Anda wajib haji. Tapi yang tidak Anda tunaikan, ini adalah kewajiban yang paling utama. Zakat. Berapa zakat Anda keluarkan? Sudah dikeluarkan benar atau belum nih zakatnya nih? Udah belum? Kemudian tutup aurat. Diwajibkan oleh negara pakai masker jalan. Diwajibkan oleh Allah Ta'ala tutup aurat, gak jalan. Masya Allah. Denda oleh tim COVID. Alhamdulillah tim COVID kerjanya bagus. Berjalan orang akhirnya pakai masker bagus. Tapi subhanallah, aurat dibuka gak takut sama azabnya Allah Ta'ala. Kewajibanmu terhadap dirimu sendiri jalankan dulu. Kemudian kewajibanmu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kewajibanmu kepada pasangan hidupmu. Masang wajah yang enak dilihat sama suami, senyum, sudah belum itu? Ya, hati yang diberikan seutuhnya buat suaminya, udah atau belum itu? Cek semua itu. Kalau semua sudah kamu lakukan, baru kamu cek perbuatan kamu yang gak baik lainnya dulu. Apa ya yang salah ya? Apa yang salah? Kalau semua sudah kamu jalankan, gak ada yang salah, suamimu masih gak beres, itu cara Allah mengangkat derajatmu yang setinggi-tingginya. Kamu diajarin sabar sama suami yang seperti ini. Sabarlah, aku akan mengangkat derajatmu yang luar biasa. Insya Allah suaminya cepat meninggal, saudara-saudara. Loh, bisa nggak begitu? Bisa, karena istrinya bener, ini sama Allah dikasih ganti, ini suami nggak layak, ini suami nggak beres, nggak layak, ini solihah, ini solihahnya luar biasa, ini salah luar biasa, ini taat luar biasa, ini bejatnya luar biasa.
Ketika istri ini sabarnya luar biasa, maka Allah pun jadikan suami yang nggak ada, cus, diganti. Wah, tiba-tiba dikasih ganti ustadz yang ganteng, Masya Allah, yang menyenangkan. Dikasih pengusaha yang sukses, yang taat pada Allah Ta'ala, yang menyenangkan. Ya akhirnya suatu saat duduk berdua bersama suami barunya pengusaha tadi gitu ya. Terus dia ngomong, Mas, alhamdulillah engkau adalah anugerah Allah bagiku. Wah, Masya Allah. Karena teringat masa lampaunya ya, masa lampaunya, alhamdulillah. Sang suami juga ngomong sama dia, engkau adalah karunia Allah terbesar yang diberikan untukku. Masya Allah. Terus tidak lama meninggal bareng. Sudah panjang umur ini, udah kakek-kakek, nenek-nenek. Yang penting perbaiki diri kita. Jangan nanya haknya, hak kita, tapi tanyalah hak orang lain sudah kita penuhi belum. Jangan tanya kewajiban orang lain kepada kita. Kewajibanmu sama orang lain udah belum. Nah kita kebanyakan enggak, yang diteliti orang terus, dirinya enggak diteliti ya. Mudah-mudahan kajian ini berkah manfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf. Insyaallah MRBJ semakin manfaat. Pengurus-pengurus yang ngurus masjid ini diberi kesehatan, panjang umur, fi taatillah, rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala, nggak pakai susah payah. Yang hadir, yang nonton semuanya dapat yang sama dan berlipat-lipat. Dan insya Allah bangsa kita diangkat segala bala yang turun, diangkat segala bencana yang turun. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Jakarta seminggu nggak hujan, amin. Ya, Allah jadikan sekitar Jakarta seminggu nggak hujan, amin. Kemudian setelah itu hujannya normal-normal saja, hujannya normal-normal saja, kemudian nggak ada yang kena banjir. Kalau yang kena banjir, insya Allah jadi orang yang sabar dan syukur, nggak berkeluh kesah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganti hal-hal yang diambil dari orang-orang yang kena musibah dengan ganti yang besar di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi diri kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak cucu kita, keturunan kita, sahabat kita, teman kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang kita berbuat buruk kepadanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, kami semua di bulan Rajab ini, dan menyampaikan kepada, dan bulan Sya'ban, dan menyampaikan pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waktubna mimman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban حتى نحظى بالغفران والعتق من النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. على هذه الفاتحة.